Seorang bayi laki-laki ditemukan warga di depan rumah warga Desa Bumi Raya, Kecamatan Abung Selatan, Lampung Utara, Sabtu dini hari. Bayi ditemukan oleh pemilik rumah, Seniwati. Ia mendengar tangis bayi saat akan sholat subuh. Bayi ditemukan tanpa busana dan masih terdapat tali pusar. Kuat dugaan bayi baru dilahirkan tanpa bantuan persalinan dari bidan atau dokter. Bayi sengaja dibuang oleh orang tuanya diduga untuk menghilangkan aibnya. Ada bayi nangis, habis itu udah saya buka pintu, saya ambil bayi itu, kondisinya sehat, cuma masih ada hari-harinya masih nempel, belum diputus. Waktu ditemuin pakai pakaian apa nggak sih? Nggak pakai pakaian sama sekali, telanjang bulat. Waktu itu kita ngedengar ada suara orang atau gimana nggak? Ya ada orang lari, tapi nggak tahu siapa, laki atau perempuannya nggak tahu. Bayi tersebut di tempat Ibu Seniwati atau Bapak Sadikin di tempat halaman belakang yang menemukan itu. Jadi mau dirawat dia? Ada, insya Allah beliau siap untuk merawatnya, maka dari desa mempersiapkan surat pernyataan bahwa dia sanggup untuk merawat bayi tersebut dan tidak akan dipindah rawatkan kepada pihak lain. Bayi yang belum diberi nama ini sehat. Penemuan bayi sudah dilaporkan ke polisi. Bayi ini kini dirawat oleh keluarga Seniwati. Jika orang tuanya menginginkannya, akan diserahkan namun harus mendapat pendampingan dari polisi dan pamong. Ardio Haba melaporkan dari Lampung Utara. Kena tinjuk di Indomaret. 3 pencuri motor ditangkap polisi sektor Pulau Panggung, Tanggamus, Sabtu malam di depan salah satu minimarket di Kecamatan Air Naningan. Ketiga tersangka ditangkap saat akan menjual motor hasil curiannya. Ketiga tersangka adalah pelajar SMA di Kecamatan Wainaningan. Ketiganya mencuri motor milik Hendra Distianto, warga Air Naningan pada hari Rabu lalu. Motor yang diparkir di samping rumah Raib digasak tersangka. Kasusnya diungkap polisi setelah para tersangka memasarkan motor hasil curiannya di media sosial. Kebetulan kami berhasil mengidentifikasi pelaku tersebut dan pelaku tersebut membuat akun dengan nama Kang COD dan di-upload ke Facebook jual beli motor wilayah Terang Padang, seperti itu. Polisi menyita 2 motor, yakni 1 hasil curian dan 1 lagi milik tersangka. Atas perbuatannya, ketiga pelajar yang mencuri motor ini terancam hukuman 7 tahun penjara. Andri Kurniawan melaporkan dari Tanggamus. Tiga narapidana kasus narkoba dari 7 lapas di Lampung dipindahkan ke lapas di Pulau Jawa. 9 narapidana dipindah ke lapas Cirebon, Jawa Barat dan sisanya ke Nusa Kambangan, Jawa Tengah. Pemberangkatan 23 narapidana ke lapas Cirebon dan Nusa Kambangan itu dari lapas Raja Basa, Bandar Lampung, Jumat malam. Pemindahan melalui jalur darat. Mereka diangkut bus tahanan yang dikawal ketat pasukan Brimob. Kepala Kadipas Kanwil Kemenkumham Lampung, Farid Junaidi mengatakan pemindahan 23 narapidana itu bukan karena lapas sebelumnya kelebihan penghuni atau jumlah narapidana. Mereka terpaksa dipindahkan penahanannya karena berpotensi tinggi mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam lapas. Komitmen kita untuk tidak bermain-main dengan narkoba, tidak bermain-main dengan pungutan liar, tidak bermain-main dengan syarat-syarat yang harus dan wajib kita laksanakan, yaitu misalnya pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, remisi. Tidak ada kata pungli. 23 narapidana kasus narkoba itu divonis 10 hingga 20 tahun penjara. Minggu siang, Kadipas Junaidi mengatakan 23 narapidana yang dipindahkan telah sampai ke lapas Cirebon dan Nusa Kambangan. Pemindahan berlangsung lancar. Marsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Kami tidak akan bakar-bakar.
Ratusan warga desa Sukabanjar, Kecamatan Sidomulyo, Lampung Selatan, Jumat siang mendemo perusahaan yang memproduksi serabut kelapa PT Wungsul Nature Indonesia. Warga memprotes limbah asap dan abu dari pembakaran sabut kelapa mencemari rumah mereka. Tak hanya bapak-bapak, demo ini juga melibatkan emak-emak. 1 bulan kita coding demi anak cucu kita, Pak. Menurut warga, unjuk rasa ini untuk kali ketiganya digelar. Sejumlah janji perusahaan tidak direalisasikan, diantaranya CSR dan kompensasi bagi warga yang terdampak asap dan debu. Apabila, ini adalah permintaan terakhir ya, apabila Wongsul itu melanggar lagi, maka masyarakat akan mengerahkan lebih banyak lagi massa agar PT Wongsul ini tutup. Intinya itu, tutup PT Wongsul harga mati untuk masyarakat, karena masyarakat ingin hidup di lingkungan yang sehat. Masih kami tunggu selama 2 minggu niat baik Wongsul. Kalau seandainya tidak ada kabar dari PT Wongsul sampai dengan 2 minggu, maka mungkin kami akan mengarahkan warga lebih banyak lagi. Pihak perusahaan menemui pendemo yang dimediasi polisi dari Pol PP. Pihak perusahaan berjanji akan segera memenuhi tuntutan warga, termasuk membayar tunggakan kompensasi yang telah dijanjikannya. Aris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Saya takutnya itu, Pak, makanya